sahabat, ketemu lagi dengan saya Rian Nurdiana sebagai super mentor di Budaya Obat. Di video kali ini kita akan membahas tentang neurologi, masih bagian neurologi. Lebih spesifiknya kita akan membahas tentang sistem adrenergik atau sistem saraf simpatis serta obat-obatan apa saja yang mempengaruhi dari sistem saraf simpatis ini. Jika kita berbicara tentang sistem adrenergik, berarti kita akan berbicara tentang banyak sekali senyawa-senyawa. Nah, senyawa-senyawa ini adalah senyawa-senyawa yang memiliki kemiripan struktur dengan epinefrin atau dengan norepinefrin. Jadi kalau kita lihat struktur dari epinefrin dan norepinefrin ini senyawa katekolamin. Dengan ciri khas ada gugus OH, lalu untuk norepinefrin dan untuk epinefrin. Ini merupakan struktur dari norepinefrin dan epinefrin. Mereka disebut sebagai senyawa katekolamin, yang artinya mereka punya struktur katekol dan mereka punya struktur etilamin. Nah, obat-obatan yang dapat meningkatkan sistem saraf simpatis kita sebut sebagai simpatomimetik. Sementara obat yang dapat menurunkan simpatis kita sebut sebagai simpatolitik. Oke, ini sebagai permulaannya. Mari kita bahas dulu dari mulai biosintesis dari norepinefrin dan epinefrin di sistem saraf kita. Pada jalur biosintesisnya, kita misalkan ini kita gambarkan sebagai preganglion dan ini adalah postganglionnya. Epinefrin atau norepinefrin ini berasal dari asam amino tirosin. Tirosin kemudian masuk ke presinap dengan bantuan kanal natrium dependent. Kemudian di presinap, tirosin akan diubah menjadi levodopa oleh enzim tirosin karboksilase. Kemudian levodopa akan diubah menjadi dopamin oleh enzim aromatik amino acid karboksilase. Kemudian dopamin akan diubah menjadi norepinefrin di dalam vesikel oleh sebuah enzim yang disebut sebagai dopamin beta hidroksilase. Kemudian, setelah norepinefrin ini terbentuk di dalam vesikel, maka dengan bantuan action dari perubahan potensial listrik, dengan bantuan masuknya ion kalsium ke dalam presinaps, maka akan menghasilkan kontraksi sehingga norepinefrin yang terbentuk di dalam vesikel ini akan disekresikan keluar ke terminal. Norepinefrin yang ada di terminal ini kemudian akan berikatan dengan reseptor-reseptor yang ada di postganglionnya atau dapat juga berikatan dengan reseptor yang ada di preganglion atau di presinaps. Jika dia berikatan dengan reseptor yang berada pada postsinaps, maka di sini dia akan menghasilkan suatu efek. Sementara itu, jika norepinefrin ini berikatan dengan reseptor yang berada di dalam presinaps, maka akan menghasilkan suatu efek umpan balik negatif. Yang berguna di sini tentu saja umpan balik negatif ini akan menghentikan sekresi dari norepinefrin dari presinaps.
Mekanisme umpan balik negatif ini untuk mencegah efek simpatis terlalu berlebihan. Kemudian, jika norepinefrin atau epinefrin yang berada dalam celah sinaps dalam terminal ini sudah mencapai batasnya atau sudah memberikan efek yang dirasa cukup, maka tentu saja perlu dilakukan pembersihan atau pengurangan jumlah norepinefrin atau epinefrin yang berada di terminal. Nah, ada dua mekanisme. Yang pertama adalah dengan bantuan dari enzim katekol O-metiltransferase atau COMT. COMT akan mendegradasi norepinefrin yang berada di celah sinaps. Atau kemudian norepinefrin juga dapat dibawa oleh norepinefrin transporter atau NET dan dikembalikan ke dalam vesikel. Tujuan utama dari pengembalian dia ke vesikel yang berada di preganglion adalah untuk di-recycling atau digunakan kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Atau juga norepinefrin yang dibawa oleh NET itu kemudian jika sudah tidak diperlukan lagi, maka dapat saja didegradasi oleh bantuan enzim monoamil oksidase atau MAO. Oke, seperti ini jalur biosintesis dari norepinefrin dan epinefrin yang ada di preganglion dan postganglion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat menjalankan aktivitasnya ya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Saputri Ulandari, Tia Ernawati, Rohman Sundari, Rodo Lulu Sintia, Afifa Agnima Faiza, dan Lailatul Kamaliyah. Kami akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami tentang anti-adrenergic. Sebelumnya, pasti hal yang terbesit dalam pikiran kita, apa sih anti-adrenergic itu? Yuk, kita masuk ke definisinya. A. Definisi anti-adrenergic. Anti-adrenergic adalah golongan obat yang menghambat perangsangan adrenergik. B. Cara kerja obat. Cara kerja obat ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, antagonis adrenoreseptor alpha blocker. Yang kedua, antagonis adrenoreseptor beta blocker. Yang ketiga, penghambat syaraf adrenergik. Next. 1. Alpha blocker. Alfuzosin tersedia dalam bentuk oral tablet dan extended release. Manfaat dalam penggunaan alfuzosin adalah sebagai pilihan terapi untuk membantu meredakan tanda gejala yang muncul dari kasus hiperlansia. Contohnya alfuzosin ini ya teman-teman. Nih. Next. Terazosin. Terazosin adalah sejenis alpha blocker yang digunakan untuk merawat gejala-gejala pembesaran prostat. Ia juga bertindak memperendah tekanan darah, sehingga sering digunakan oleh pria yang memiliki tekanan darah tinggi dan pembesaran prostat. Ini contoh terazosinnya. Selanjutnya, 2. Beta blocker selektif. Atenolol adalah obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi, hipertensi. Dengan normalnya tekanan darah, penderita tekanan darah tinggi dapat terhindar dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Ini contoh atenolol ya teman-teman. Next, beta-solol. Beta-solol adalah penghambat reseptor beta selektif yang digunakan dalam pengobatan hipertensi dan glaukoma. Selektif untuk reseptor beta, ia biasanya memiliki lebih sedikit efek samping sistemik daripada beta blocker non-selektif. Misalnya, tidak menyebabkan bronkospasme sebagai timolol. Itu kemungkinannya teman-teman.
Ini contoh betasol. Next, non-selektif. Carvedilol adalah obat golongan penghambat beta yang digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi, angina, dan gagal jantung. Obat ini bekerja dengan melebarkan pembuluh darah jantung sehingga kerja jantung menjadi lebih ringan dan tekanan darah menurun. Ini contoh Carvedilol. Next, propanol atau nama komersialnya Iderall adalah jenis obat beta blocker untuk mengatasi darah tinggi. Beberapa jenis ritme detak jantung abnormal, tirotoksikosis, hemangioma kapiler, kecemasan performa, dan tremor esensial. Obat ini juga mencegah migrain dan serangan angina dan jantung berulang. Ini contoh obatnya ya. C. Cara kerja obat ini dibedakan menjadi 3. 1. Beta blocker. Adenoreseptor blocker yaitu obat yang menduduki adenoreseptor baik alfa maupun beta sehingga menghalanginya untuk berinteraksi dengan adrenergic beta blocker yang terpenting terutama akibat kerjanya pada jantung, yaitu dengan mengurangi denyut jantung dan kontraktivitas jantung. 2. Alpha blocker. Alpha blocker menduduki adrenoreseptor alfa sehingga menghalangi untuk berinteraksi dengan obat adrenergic. Efek vasodilatasi seperti tekanan darah turun dan terjadi refleks stimulasi jantung. Efek sampingnya seperti hipotensi postural. Indikasi alpha blocker seperti hipertensi, pheochromostroma, fenomen Raynaud, dan shock. Next, alpha blocker ada 3 kelompok, yaitu defirat haloalklamain, defirat imidazolin, dan alkaloid ergot. 3. Penghambat syaraf adrenergic. Obat yang mengurangi reseptor respon selefektor terhadap perangsang saraf adrenergic. Obat ini bekerja dengan cara menghambat sintesis penyimpangan penghambat syaraf adrenergic adalah guanetidin, betanidin, guanadrel, bretylium, dan reserpin. Semua obat golongan ini umumnya dipakai sebagai antihipertensi. Next, alpha blocker. Sediaannya seperti fenosibenzamin, dibenzamin yang ada amin-min gitu ya. Cara kerjanya A-1 blocker non-selektif. Sediaannya seperti palzosin, terzosin, dekalzosin, trimazosin, bunhazosin. Cara kerjanya A-1 blocker selektif. Yang kedua, beta blocker. Sediaannya tuh seperti propanolol, acetbutolol, atenolol, labetalol, metoprolol, nadolol, pindolol, dan timolol. Ya, ada lol juga ya. Cara kerjanya kompetitif antagonis NE dan EP, ekstrogen dan eksogen pada reseptor blocker. Next. 3. Penghambat syaraf adrenergic. Sediaannya seperti guanetin dan guanedrel, reserpin, dan metirosin. Cara bekerja mengganggu sintesis, simpanan, dan rilis neurotransmitter dan terminal adrenergic. Next. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan. Ya, selanjutnya kelompok kami di sini mempunyai beberapa soal tentang
antiadrenergik. Kita langsung aja ke nomor yang pertama, latihan soal yang pertama. 1. Berikut adalah contoh sediaan alpha blocker kecuali A. Prazosin, B. Metoprolol, C. Terzonsin, dan D. Doxazosin. Nah, di sini jawabannya adalah B. Metoprolol. Dari pembahasannya, karena prazosin, terzonsin, dan doxazosin adalah obat-obat sediaan alpha blocker, yaitu golongan obat yang digunakan untuk menangani hipertensi atau tekanan darah tinggi. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi gangguan berkemih pada pria akibat pembesaran kelenjar prostat. Nah, ciri khas obat-obat alpha blocker yaitu berakhiran min, zin, atau sin. Sedangkan metoprolol adalah termasuk dalam sediaan beta blocker. Nah, kita lihat di slide kelompok kita ya. Alpha blocker dan beta blocker. Seperti yang saya katakan tadi di pembahasan soal, kalau alpha blocker itu berakhiran zin, sin, dan min. Nah, di sini sediaan alpha blocker yang non-selektif cenderung berakhiran min ya, seperti fenoxibenzamin dan dibenzamin. Sedangkan pada alpha blocker selektif, di sini cenderung berakhiran sin sama zin ya, seperti prazosin, doxazozin, terzonsin, dan lain-lain. Sedangkan pada sediaan beta blocker di sini cenderung berakhiran lol, seperti propranolol, acetbutolol, labetalol, dan lain-lain. Nah, jadi jawaban nomor 1 itu B, karena yang A itu berakhiran sin, C juga sin, dan D juga sin. Itu ciri-ciri sediaan alpha blocker. Sedangkan metoprolol itu beta blocker. Nah, lanjut ke nomor 2. Mana di antara obat-obatan di bawah ini yang merupakan sediaan penghambat beta blocker non-selektif? A. Atenolol, B. Bisoprolol, C. Metoprolol, dan D. Carvedilol. Nah, dari soal di atas nomor 2, jawabannya adalah D. Carvedilol. Dengan pembahasan, karena carvedilol adalah sediaan yang termasuk ke dalam penghambat beta non-selektif. Jadi penghambat beta itu dibagi menjadi 2, yaitu penghambat beta non-selektif dan penghambat beta selektif. Nah, di sini penghambat beta non-selektif bertugas menghambat reseptor beta 1 dan beta 2 dengan efek yang mempengaruhi jantung, pembuluh darah, dan jalur pernafasan. Sedangkan atenolol, bisopropol, dan metopropol termasuk ke dalam sediaan penghambat beta selektif yang bertugas menghambat reseptor beta 1 dengan efek mempengaruhi kerja jantung namun tidak pada jalur pernafasan. Nah, kita lihat di sini seperti yang saya katakan tadi, bahwa penghambat beta itu dibagi menjadi 2, yaitu penghambat beta selektif dan non-selektif. Perbedaannya ada di tugasnya. Pada beta selektif dia bertugas menghambat reseptor beta 1, yaitu efeknya mempengaruhi kerja jantung saja, namun tidak mempengaruhi jalur pernafasan. Sedangkan beta non-selektif ini bertugas selain menghambat reseptor beta 1, dia juga menghambat reseptor beta 2 dan efeknya itu mempengaruhi kerja jantung sekaligus mempengaruhi pembuluh darah dan mempengaruhi jalur pernafasan. Nah, di sini ada jenis-jenis obat penghambat beta selektif dan non-selektif ya. Pada penghambat beta selektif terdapat obat atenolol, betoxolol, bisopropol, metoprolol, dan nebivolol. Sedangkan pada beta non-selektif yaitu carvedilol, propranolol, dan timolol. Nah, menurut pembahasan tadi, di sini yang termasuk non-selektif itu carvedilol ya. Nah, kita lanjut ke nomor 3.
Berikut merupakan efek vasodilatasi alpha blocker adalah A. Fenomena Raynaud dan shock. B. Hipotensi postural. C. Tekanan darah turun dan terjadi efek stimulasi jantung. Dan D. Insomnia dan depresi. Nah, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah C ya. Tekanan darah turun dan terjadi refleks stimulasi jantung. Nah, menurut pembahasan, yang A itu fenomena Raynaud dan shock adalah indikasi alpha blocker dan bukan merupakan efek vasodilatasi dari alpha blocker ya. Sedangkan efek vasodilatasi dari alpha blocker itu sendiri yaitu yang C ya, tekanan darah turun dan terjadi refleks stimulasi jantung. Nah, yang B itu hipotensi postural merupakan efek samping dari alpha blocker. Efek samping ya, bukan efek vasodilatasi. Nah, sedangkan yang D di situ insomnia dan depresi merupakan efek samping dari pengonsumsi atau pengguna beta blocker. Nah, seperti di slide yang kami buat, di sini ada penjelasan mengenai alpha blocker. Di sini tertulis kalau efek vasodilatasi dari alpha blocker yaitu tekanan darah turun dan terjadi refleks stimulasi jantung. Sedangkan efek samping dari alpha blocker itu hipotensi postural dan indikasi alpha blocker itu hipertensi, pheochromostroma, fenomena Raynaud dan shock. Dan tadi untuk insomnia dan depresi yang poin D ini merupakan efek samping dari pengguna beta blocker. Nah, cukup segitu soal dan pembahasan mengenai antiadrenergik yang kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf.